Racikan Berita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali kita berjumpa pada channel UI Watch Plus ini, di mana pada kali ini kita akan ngobrol bersama saudara kita, Bang Krisya Kartika, di mana dulu beliau adalah tokoh KNPI, ketua Bang ya? Ketua KNPI di zaman sebelum reformasi. Jadi kita akan ngobrol tentang situasi saat ini dibandingkan dengan yang dulu-dulu, dan mungkin yang akan datang. Mungkin Bang Krisya ini bisa menyampaikan hal-hal yang menarik yang perlu kita ketahui. Karena apa? Karena saat ini kita menjelang memperingati 80 tahun usia negara kita yang sudah merdeka. Walaupun banyak yang bilang kita belum merdeka. Bang, Abang kan lama di KNPI ya, ngurusin pemuda ya? Ya. Jadi sekarang ini dalam sejarah baru kali ini negara kita punya wakil presiden yang katanya wakil dari anak muda. Apa pendapat Abang? Silakan. Ya. Jadi sebelum ke sana, saya ingin mengambil satu semacam keyword yang ingin saya sampaikan, bahwa jujur saat ini kita dihadapkan pada pertanyaan bahwa menjelang 80 tahun kemerdekaan ini kita bisa lebih bagus atau lebih jelek atau bagaimana? Ya, dalam kalimat lain, bahwa mampukah kita nanti akan bisa mencapai masa Indonesia emas yang katanya akan kita tempuh 2045. Nah, jujur sebagai katakanlah sebagai pengamat, sebagai orang yang pernah terlibat, saya harus mengatakan dengan objektif bahwa bangsa ini harus khawatir, harus jangan terlalu yakin bahwa setelah 80 tahun kita merdeka ini, bangsa ini akan semakin bagus. Tidak usah terlalu semakin bagus. Untuk mempertahankan, bertahan aja. Bertahan ya. Itu sudah alhamdulillah. Nah, karena apa? Karena fenomena yang terjadi saat ini adalah fenomena yang sudah menandai pernah terjadi pada beberapa zaman masa lampau. Yang terjadi adalah bisa terjadi kekacauan yang besar. Yang terjadi sekarang misalnya, seorang presiden, seorang wakil presiden. Saya terlepas dari dia seorang pemuda tidak, tapi komitmen kita sebagai bangsa ini kan pejabat, apalagi presiden dan seorang wakil presiden, itu harus komitmen pertama kan harus komitmen terhadap hukum, terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, menarik nih. Ya, kita tahu bahwa kita semua tahu lah, rahasia umum, bahwa mulai dari keputusan MK dan sebagainya itu sudah menunjukkan sesuatu yang agak beda, beda. Dengan kalimat yang lain adalah rekayasa hukum dalam arti nasional, dan implikasinya adalah internasional. Nah, karena itu menurut saya ditambah lagi dengan fenomena ke depan ini, atau bahkan mulai sekarang sudah ada gerakan-gerakan yang kurang percaya bahwa seorang wakil presiden ini adalah cukup kredibel ke depan, dan ini juga mempengaruhi masa depan bangsa ini. Betul. Maka kalau menurut saya harus ada langkah-langkah combine, kegabungan antara langkah politik dan langkah hukum yang bisa mengamankan ini. Nah, fenomena yang saya lihat sekarang, saya tidak mengatakan ini benar apa tidak, tapi saya yakin bahwa Pak Prabowo sebagai presiden ini akan menciptakan atau mengkondisikan ada perubahan-perubahan baru. Ada perubahan baru. Dengan dijadikannya Pak Lembong, dan Hasto, dengan peringanan hukum, terlepas dari peringanan hukum itu sebenarnya boleh apa tidak dan sebagainya, tapi secara politis ini Pak Prabowo yang kita anggap sebagai yang mewakili kekuasaan kali ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan baru. Jadi akan diciptakan keseimbangan baru dalam kekuasaan. Bisa jadi bahwa dengan terjadinya pemberian abolisi dan amnesti pada 2 orang dan beberapa lagi orang itu akan menimbulkan satu kelompok baru yang membenarkan, menyalahkan, atau bahkan
kelompok alternatif. Jadi akan begini terus. Nah, Indonesia akan begini terus. Nah, ini juga yang terjadi di dunia internasional, bahwa sejak tahun 1800-an sampai dengan akhir 1800-an menjelang 1900 itu ditandai dengan runtuhnya monarki, gerakan runtuhnya monarki, kerajaan yang mulai di mana di Eropa dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu tahun berikutnya setelah monarki itu banyak diruntuhkan, kemudian muncul lagi, termasuk di Jerman, muncul lagi gerakan yang namanya itu adalah gerakan gerakan revolusi apa? Revolusi? Belum. Ini semua bagian dari revolusi tiga ini. Nah, yang disebut dengan gerakan kaum kiri internasional. Nah, yang terakhir baru muncul adalah kaum yang disebut dengan atau gerakan yang muncul juga ditandai dengan munculnya kaum yang tidak mempercayai pada hakikat struktur kekuasaan yang tadi itu. Nah, Indonesia sekarang itu ke arah sana. Jadi anarkisme internasional itu dulu yang pernah terjadi, sekarang ini saya khawatir dan banyak orang, termasuk dalam buku terbarunya the Under Flags dan sebagainya itu, bahwa ke depan Indonesia akan menjadi bagian dari anarkisme internasional. Anarkisme itu kan sebuah paham yang anti pada struktur hierarki kekuasaan yang merugikan rakyat. Wow. Nah ini terjadi. Nah ini bisa berulang. Nah ini beberapa ahli filsafat politik menilai Indonesia kembali ke sana bisa. Nah, karena itu dikaitkan dengan menjelang 80 tahun ini, jujur ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Karena itu kita harus hati-hati. Anarkisme itu kan menimbulkan kekacauan. Jadi anarkisme yang internasional itu adalah gerakan moral dari para intelektual dan para aktivis di berbagai dunia, walaupun itu berbeda dengan kekuasaan, dengan penguasa, dengan pemerintah. Nah ini bisa terjadi. Sekarang ini bayangan aja yang terjadi di Indonesia seperti yang sekarang sedang disiarkan ini, seorang mantan Menteri Agama dianggap dituduh korupsi ya soal haji itu sekarang menjadi headline, menjadi di salah satu di grup saya, kebetulan saya dulu pernah di state ya, itu mengatakan kok bisa ya itu Indonesia ini kan mayoritas Muslim, kenapa kok sampai begitu? Hal itu sampai dibicarakan di dunia luar. Nah artinya mereka juga mengatakan bahwa berarti ada something wrong lah yang luar biasa. Sebenarnya selain yang menteri yang itu juga ada lagi mantan menteri yang lain. Iya. Mendirikan lagi. Iya. Aneh. Jadi kita ada dua mantan menteri yang seharusnya itu mereka bagus pendidikan dan agama. Iya. Ternyata terbukti atau diduga keras. Iya. Melakukan hal yang tidak bijaksana atau bersalah gitu, melanggar aturan. Iya. Nah, kira-kira tadi Bang, saya mau merespon terkait dengan adanya kekhawatiran tadi. Kira-kira apa langkah kita supaya kita bisa siap atau paling tidak lebih baik? Nah, terima kasih. Salah satu fenomena menarik yang menandai kemungkinan akan munculnya gerakan anarkisme internasional di Indonesia ini adalah munculnya dan efektifnya kaum oligarki. Jangan sangka kaum oligarki itu tidak hanya dia hubungannya dengan internasional yang itu tidak terlalu terkait dengan struktur kekuasaan yang ada. Nah, karena itu maka oligarki dan kemungkinan juga, jadi ada yang positif, ada yang negatif, tapi gerakan anarkisme internasional ini bukan mustahil melanda Indonesia. Dan kalau bisa terjadi seperti itu, maka ini sebenarnya saya tidak meramal. Sebenarnya ini agak mengkhawatirkan. Agak mengkhawatirkan, tapi mungkin agak sesuai dengan pemikiran presiden sekarang. Paradoks itu. Bukan paradoks itu. Kalau tidak salah, kalau saya boleh
mengkaji ya. Pikiran-pikiran keputusan yang sudah diambil oleh Pak Prabowo ini cenderung ke sosialisme. Indonesia sosialisme, tapi sosialisme religius ya, tidak sampai sosialisme ekstrim karena sebelah kiri lah. Nah, itu sosialisme religius. Nah, keputusan diambil oleh Pak Prabowo ini agak mencenderungkan sosialisme. Nah, anarkisme internasional itu memiliki kaitan strategis dalam pemikiran dan konsep, termasuk menghadapi kekuasaan yang jahat dengan sosialisme. Jadi bisa nyambung konsep ini nyambung. Bukan mustahil ya, saya tahu. Tapi saya lihat Pak Prabowo ya bukan karena bapaknya Pak Prabowo itu tokoh sosialis ya, tapi kan boleh aja kita memprediksi. Nah, itu yang harus kita kaji, apalagi kita ini kan dari kalangan perguruan tinggi ya. Mereka akan mengatakan, apa nih fenomena? Dan jangan lupa UI ini berperan terhadap naiknya pemerintahan kekuasaan yang di dalamnya ada bapaknya Pak Prabowo waktu itu. Nah, ini tidak apa-apa untuk ya itu fakta kan. Iya, fakta untuk analisis saja, bahan analisis saja. Oke, Bang, luar biasa. Jadi menjelang 80 tahun Indonesia merdeka ini, kita sudah mendapatkan masukan beberapa hal yang menarik ya. Dan kami UI Watch tetap menjaga dan terus mengingatkan agar negara kita menjunjung tinggi veritas, probitas, justisia, yaitu kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Terima kasih. Heru Purwanto langsung melaporkan dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Racikan Berita